Ada peluang pekerjaan, kejar. Ada peluang materi, kejar. Kenapa akhirat yang ada peluang surga Anda di situ nggak Anda kejar? Bukankah tengah malam itu ada peluang untuk menjemput surga dengan tahajud? Bukankah ketika Anda tahajud ada surga yang telah Allah siapkan di taman surga dengan segala keindahannya? Bukankah ketika menjelang subuh waktu sahar ada ampunan dosa diberikan? Ada pengabulan dari doa yang dipanjatkan? Ada semua doa yang dimintakan langsung dikabulkan? Bukankah istighfar Anda akan memberikan apa yang Anda harapkan seketika Allah kabulkan pada saat itu? Kenapa tidak Anda kejar? Bukankah 2 rakaat sebelum subuh Allah akan berikan lebih daripada dunia dan seisinya? Bukankah duha itu menghilangkan dari musibah yang kita akan hadapi di hari itu? Bukankah sedekah melipat gandakan apa yang kita telah dapatkan? Kenapa tidak Anda kejar? Duhai Anda yang merindukan surga, jangan cuma dirindukan, karena semua orang pun merindukannya. Surga itu tidak dimasuki dengan kerinduan. Surga hanya bisa dimasuki dengan amal saleh dan keimanan. Siapa yang bertekad untuk merubah dirinya, tak peduli Anda siapa. Orang mengatakan Anda manusia bertato, orang mengatakan Anda pemabuk, orang mengatakan Anda apapun, demi Allah, ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda yang paling baik dibandingkan dengan orang-orang itu. Berubah. Begitu dia bertekad berubah, dia belum sempat, orang ini baru keluar, belum sempat datang ke majlisnya. Tsumma yudrikul maut, tiba-tiba maut datang mengambil dia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum taubat pagi ini, mohon ampunan kepada Allah. Allah, ya Allah, ampuni ya Allah. Begitu keluar baca doa keluar masjid, ya. Begitu keluar baca doa keluar masjid sudah dapat pahala di situ. Meninggal misalnya, surga. Ria itu penyakit yang bisa melemahkan ibadah. Jadi kalau orang kebanyakan ria, itu nanti ibadahnya akan lemah. Malas dia. Contoh. Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 142. Orang munafik itu, dia mencoba menipu Allah. Padahal dia menipu dirinya sendiri. Dia masih sholat, cuman kalau sholat malas-malasan. Apa di antara sifatnya? Yura'unan nas, dia ria. Sifat orang ria, ibadahnya pun malas. Apa dampak kemalasannya? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Kebanyakan orang ria ketika ibadahnya pun akan kelihatan sedikit. Jadi kalau seseorang berbuat maksiat, itu dampaknya akan ada pelemahan kepada ketaatan ibadahnya. Nggak percaya silahkan. Antum belum maksiat, ibadah bisa normal. Sekali maksiat akan malas. Ya nafsu kok itu orang-orang gak pernah ibadah kok bisnisnya kelihatan lancar, kemudian usahanya kayak begini dan sebagainya. Kata Allah, jangan pernah merasa iri pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Kalau mau iri sama ahli akhirat lagi, ada anak 4 tahun mata buta bisa hafal Quran, antum 40 tahun mata melihat gak hafal Quran, baru iri tuh ahli akhirat. Masa kita harus iri pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Nah, mereka itu kata Allah, biarkan aja. Nanti karena nggak mau ibadah, harta digunakan untuk banyak maksiat, dosa yang terbanyak dikumpulkan dari situ. Di ujung waktu mereka akan menyesal dan memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami kesempatan. Berikan kesempatan ya Allah agar bisa memperbaiki diri. Jangan pernah merasa iri dan pesimis dengan kehidupan orang-orang yang tidak menyembah Allah tapi terlihat seperti sejahtera. Kalau Allah kasih Anda misalnya, diberi kesempatan punya rumah yang luas, harta meningkat, kedudukan meningkat, yang punya hartanya siapa? Yang punya bukan kita. Di harta yang Anda harap-harap kumpulkan perbanyak itu serasa punya Anda. Kedudukan Anda buru-buru sampai tingkat yang paling tinggi serasa milik Anda. Kata Allah, hakikatnya yang punya itu semua bukan Anda. Punya Allah, kata Allah, lillah. Seakan-akan ingin menyampaikan pesan kepada kita, hei, kalian yang merasa harta bendanya meningkat, yang merasa kedudukannya meningkat, yang merasa segala nikmatnya bertambah, tolong pahamkan pada dirimu, semua nikmat itu ketika diberikan, hakikatnya bukan milik kalian, bukan. Kata Allah, itu punya saya, punya Allah. Anda hanya dititipkan itu semua supaya meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbanyak pahala kita.
Anda tidak akan kehilangan dunia dengan hijrah. Makanya ketika seseorang hijrah mau memutuskan dia kembali kepada Allah, turunlah Quran surah keempat ayat 100 itu. Paling kiri sebelah bawah. Siapapun yang sekarang mau berhijrah kembali kepada Allah, saya berikan anugerah saat di dunia, hidupnya saya tenangkan dia. Jadi pertama kali Allah berikan ketenangan dalam jiwa. Anda nggak percaya? Silakan catat kalimat ini. Anda dulu jarang ke masjid, sekarang Anda mulai ke masjid. Begitu Anda hadir di masjid, ada ketenangan dalam jiwa Anda. Anda kumpul-kumpul di luar, silahkan ikut konser, ikut ini, ikut itu. Bedakan ketika Anda mulai ikut ke masjid, ikut taklim, datang salat 2 rakaat. Rasakan, demi Allah saya katakan, demi Allah saya katakan, akan ada ketenangan berbeda dalam jiwa Anda, beda dengan sebelumnya. Ketika Anda sudah mendapatkan kenikmatan imannya, halawatul iman, dulu konser sekali menyesal gak ikut, sekarang gak ikut taklim sekali, penyesalannya luar biasa. Dulu ketinggalan salat fardu biasa-biasa, sekarang ketinggalan tahajud, nyesal Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan kenikmatan seperti itu, silahkan Anda mulai hidup Anda berubah. Mau sampai kapan lagi? Karena hidup Anda terbatas.